bersatu dalam doa. Pembelajaran kami, pembahasan kami, sehingga kami dapat semakin mengerti dan iman kami semakin terbangun ya Tuhan. Pimpin juga akan teman-teman kami yang belum hadir bersama dengan kami, Kau juga sertai mereka. Kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke. Baik, ini bahan kita yang kemarin ya. Oke, kita sudah sampai sini ya, menemukan solusi. Menemukan solusi. Yang pertama sudah. Oke, kita sampai di pengajaran lisan pada masa itu. Untuk pengajaran lisan, ayat-ayatnya sudah semua belum ya? Sudah 5 belum ya? Atau masih ada yang kurang? Saya lupa minggu lalu. Ada contoh dari Kisah Rasul 20:35, 1 Korintus 7 ayat 10, 1 Korintus 9:14, 1 Korintus 11 23-25, 1 Tesalonika 4:15. Oh, belum, cuma 3. Oke, baik. Berarti kita sambung dengan ayat selanjutnya ya. Kita sambung dengan ayat selanjutnya. Dalam Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Coba kita lihat. Ayat 23 sampai 25. Oke. Pengajaran lisan ya. Jadi untuk garis besarnya kita lihat ya. Nah, dari mana para penulis Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas mendapatkan materi untuk Injilnya? Di sini dibilang, ya kita review sebentar. Apakah dari mereka saling mengcopy satu dengan yang lain? Matius copy Markus, Lukas copy Markus, atau siapa yang duluan? Ya, Markus copy Matius, kemudian habis itu Lukas copy Markus, atau mereka bergantung kepada sumber-sumber lain, itu sumber-sumber misalkan fragmen-fragmen tentang misalkan pengajaran Yesus, fragmen-fragmen tentang mujizat Yesus yang dikumpulkan gitu ya. Nah, di sini. Tetapi kita lihat di sini, kita percaya bahwa para penulis Injil tersebut berada di bawah
bimbingan dan kendali Roh Kudus ya. Bisa saja mereka menggunakan sumber-sumber seperti Lukas menggunakan sumber, Markus menggunakan sumber mungkin dari Petrus, Lukas mungkin mengadakan beberapa wawancara dengan para saksi mata. Kemudian Matius mungkin bisa dari pengamatannya secara langsung, saksi mata kan dia. Tetapi ya, di sini dikatakan garis bawahi para penulis Injil sinoptik bisa saja menggunakan sumber-sumber dari beberapa materi yang terdapat dalam Injil, tapi kita percaya bahwa para penulis Injil tersebut berada di bawah bimbingan dan kendali Roh Kudus. Ya. Ketika mereka memilih sumber-sumber itu. Kemudian ya kalau Matius, dalam kasus Matius, materi yang berasal dari pengamatan dan pengalamannya sendiri. Kemudian bisa juga mengadopsi dari tradisi lisan mengenai hidup dan pekerjaan Yesus Kristus. Ini sampai di poin kita. Ya. Kemudian Roh Kudus juga bisa membangkitkan ingatan mereka akan hal yang telah mereka dengar dan lihat. Jadi ya itu beberapa solusi ya, beberapa cara. Korintus 11, 23, 25 kita belum lihat ya. 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Oke. Jadi ada perkataan lisan Tuhan. Ya. Jadi entah Paulus mendapatkan kata-kata itu dari dia membaca Injil yang telah menuliskan terlebih dahulu, Injil Matius, Markus atau Lukas, atau dia mendapatkan wahyu langsung daripada Tuhan. Ya. Pada waktu malam Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Tuhan Yesus ada mengatakan itu. Kemudian kita lihat pelajaran lisan lagi. Tesalonika 4:15. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Dari mana Paulus bisa membuat pernyataan ini? Ya dari firman Tuhan. Ya, Tuhan ngomong pada Paulus ya, menyampaikan wahyunya lewat Paulus. Yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini bicara tentang pengangkatan. Ya. Jadi pada waktu pengangkatan, orang kudus PB dibangkitkan terlebih dahulu, tubuh jasmaninya diubah, baru kita yang hidup diangkat. Ya malam Pak Purba. Sudah ketemu passwordnya ya berarti Pak Purba. Baik perkataan atau pengajaran lisan. Dari mana lagi para penulis Injil sinoptik mendapatkan materinya? Kita lihat yang C. Catatan-catatan pendek tertulis mengenai Yesus Kristus. Catatan pendek tertulis. Kita lihat. Ini kelas 1 ayat 1 sampai 2.
Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi ada pada waktu itu ada orang-orang, bahkan dikatakan banyak oleh Lukas ya, menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi ada sumber-sumber berita dari para saksi mata dan pelayan firman yang kemudian kita tidak tahu sumber-sumber itu ditulis oleh saksi mata yang mana. Ya, kita tidak kasih tahu, tapi Lukas dipimpin oleh Roh Kudus untuk memakai sumber-sumber itu dan kemudian menuliskan Injilnya. Jadi ini jadi terinspirasi. Oke, kemudian kita lihat lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22. Ini ayat 21 sampai 22. Sebab ayat 21 sampai 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Jadi kita lihat ada ya banyak saksi mata selain daripada 12 rasul ya, ada 70 murid, ada para wanita. Kemudian saksi mata ini mengikut Yesus mulai dari baptisan Yohanes, jadi mereka juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai pada waktu Yesus bangkit mereka lihat dua di antaranya diberikan pada kita, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Justus. Kemudian satu lagi disebut Matias ya, Matias yang terpilih. Oke. Kemudian kita lanjut. Para penulis Injil, sebagaimana kitab-kitab lainnya dalam Alkitab, dipengaruhi di bawah bimbingan Roh Kudus dalam keputusan mereka untuk memasukkan dalam Injil mereka sendiri hal-hal yang mereka temukan dalam catatan-catatan itu. Jadi sama seperti misalkan di dalam Perjanjian Lama kita ada beberapa kali menemukan ini. Nah, contoh. Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lama-lama terbenam kira-kira sehari penuh. Ya, pernyataan matahari tidak bergerak di tengah langit dan lama-lama terbenam kira-kira sehari penuh tertulis dalam kitab orang jujur. Nah, kita tidak tahu kitab orang jujur ini siapa yang tulis, kemudian isinya apa saja, tetapi Yosua tampaknya bisa mengaksesnya, kan yang menulis Yosua. Kemudian ia memakai
Dia juga mengingatkan bahwa peristiwa ini selain dia saksikan sendiri, dia pelaku utamanya, tapi itu juga tertulis dalam kitab orang jujur. Yang keempat, inspirasi Roh Kudus. Contohnya adalah tulisan di atas salib Yesus. 4 penulis Injil mencatatkan tulisan itu. Mencatatkan tulisan itu. Namun, tidak ada seorang pun dari mereka mengklaim untuk menyatakan tulisan itu secara lengkap. Bandingkan Matius 27 ayat 37, Markus 15:26, Lukas 23:38, Yohanes 19:19. Oke, mari kita lihat ya. Matius 27 ayat 37. Matius 27:37. Ini tulisan Indri ya. Dituliskan adalah Yesus Raja orang Yahudi. Ini Matius. Kemudian kita lihat Markus 15 ayat 26. Di Markus, Raja orang Yahudi. Ini kita lihat Lukas 23:38. Inilah Raja orang Yahudi. Kemudian kita lihat Yohanes 19:19. Orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Oke. Jadi ada 4 ya,
tanpa tulisan. Nah, apakah ini berarti adalah sebuah kesalahan? Tentu tidak, ya. Jadi mereka justru saling melengkapi. Jadi kalau misalkan digabung, inilah Yesus, Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini. Tidak seorang pun dari mereka mengklaim untuk menyatakan tulisan itu secara lengkap. Jadi tidak ada satupun yang bilang, oh ini lengkapnya seperti ini. Hanya masing-masing menuliskan secuplikan. Ini atas inspirasi daripada Roh Kudus. Oke, baik, selesai di materi yang kelima yang kemarin ini, kita masuk ke materi yang baru. Sudah kita masuk ke materi Pengantar PB part yang ke-6. Oke, sekarang kita masuk ke perkitabnya. Injil Matius. Ingat, di dalam silabus kita, outline kita, kita sudah melalui pendahuluan, natur dan lingkup pengantar penyanyi baru, sejarah pengantar PB, kemudian kita masuk ke pengantar umum tentang kanon, ini sudah tentang asal muasal kita PB, formasi kanon PB, sejarah kanon PB, kemudian teks PB, materi tekstual kritisisme, manuskrip Yunani, versi kuno, tulisan-tulisan tokoh awal kekristenan, teks PB, metode tadi materi, sekarang metode tekstual kritisisme, bukti eksternal internal sudah, penginspirasian. Nah, ini yang dibahas lebih detail nanti di dalam doktrin Alkitab. Kemudian masalah Injil sinoptik ya kita. Itu sudah masuk ke pengantar khusus bagian kedua. Masalah menguji, solusi. Sekarang kita masuk ke isinya ya. Kita sejarah Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Nanti lanjut ya. Yohanes, Kisah Rasul dan seterusnya. Ini outline umum kita ya, garis besarnya. Jadi kita masuk sekarang ke Injil Matius. Nah, ini juga kita bahas nanti di exegesis Injil Matius ya, sudah kita bahas sebenarnya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke isi dari masing-masing kitab. Jadi pengantar Injil Matius.
Tidak ada, kita masuk ke Matius. Satu, karena posisinya Injil Matius adalah kitab yang termasuk paling banyak dibaca dan berpengaruh. Origen, menurut Eusebius, ini adalah sejarawan, dalam bukunya itu, yang dalam kurung, memelihara tradisi kuno yang menyusun Injil-Injil sesuai dengan urutan yang sama seperti dalam Alkitab kita hari ini. Matius diberikan tempat pertama karena dianggap sebagai Injil yang paling awal. Jadi bukan Markus, itu Matius. Yang ditaruh sebagai yang paling awal. Pertama ya. Sebagai Injil yang paling awal dan juga ditulis oleh seorang rasul. Tulis oleh seorang rasul. Maka di Alkitab PB kita ditaruh nomor 1. Pak Danias Barus sudah masuk? Belum ya. Pak Danias Barus tanya sudah belum mulai ya Pak? Sudah mulai justru. Oke. Belum masuk juga ya. Sudah. Baik, kita masuk sekarang ke penulisan. Kita tidak akan masuk ke pembahasan materi di dalam Injil Matius ya, karena itu nanti akan dibahas di dalam Eksegesis Matius, begitu juga Markus dan kitab-kitab lainnya. Tapi kita akan lebih banyak, karena ini adalah kelas pengantar, kita akan lebih banyak berbicara tentang pengantarnya. Siapa penulisnya, kapan ditulis, di mana ditulis, untuk apa ditulis, karakteristik kitab-kitab itu. Kemudian kalau kita dalami lagi apakah ada serangan-serangan terhadap kitab-kitab itu. Baik, kepenulisan. Bukti eksternal. Kitab Didache sering mengutip Injil Matius ketimbang Injil lainnya, terutama dalam Didache pasal 5 sampai 7 dan pasal 24. Surat Barnabas mengutip Matius 20 ayat 16 sampai 22 ayat 14. Dalam Ignatius, Epistle to the Smyrnians, chapter 1, chapter I, mungkin mengacu pada Matius 3 ayat 15. Hermas
nampaknya memparafrase Matius 13 ayat 5 sampai 8, 31 32, 18 ayat 3 dalam similitudes ya, dalam suratnya itu. Justin Martyr mengutip Matius 7 ayat 15, 17 ayat 12, 24 sampai 5 di dalam Dialog with Trypho. Dionysius of Corinth mengacu pada Matius 13 ayat 24 FF itu follow dan seterusnya dalam salah satu fragmen yang telah dipelihara Eusebius, sejarawan. Hegesippus, salah satu sejarawan Yahudi paling awal, menggunakan kata-kata yang mirip dengan Matius 26 ayat 64. Theophilus of Antioch mengutip Matius 5 28. Athenagoras, orang Yunani, mengutip Matius 5 44 sampai 45. Ya, Matius juga dimasukkan dalam Old Latin dan Old Syriac version. Gereja mula-mula sepakat menerima Rasul Matius sebagai penulisnya. Papias. Matthew composed the Logia in the Hebrew tongue, and each one interpreted them as he was able. Kita sudah bahas tentang ini dalam Injil Matius ya. Irenaeus. Matthew also issued a written gospel among the Hebrews in their own dialect. Ya, Origen memberikan kredit kepada Rasul Matius sebagai penulis Injil ini. Kesaksian dari Papias, Irenaeus, dan Origen dapat dianggap mewakili keseragaman tradisi pada abad kedua. Jadi secara bukti eksternal menerima Rasul Matius sebagai penulis kitab ini. Ya, namun ya itu mengukuhkan. Namun sekali lagi bobot iman kita percaya itu Matius menulisnya tidak diletakkan lebih kepada bukti eksternal, tapi kepada bukti internal. Nah, tapi eksternal ternyata juga mengukuhkan, jadi tambah kuat lagi. Bukti internal. Clement dari Alexandria dan Origen membedakan antara Lewi dengan Matius. Tetapi kita melihat dalam perikop pemanggilan Lewi dan Matius sama. Oleh karena itu jauh lebih mungkin dua nama itu mengacu kepada satu orang yang sama. Di nama lain ya. Lewi, nama lainnya Matius. Ini dipanggil Lewi karena dia dari suku Lewi. Ya. Sama kalau kita punya teman misalkan orang Batak ya. Le, ya le, ya. Bukan berarti namanya le, ya. Panggilannya. Simon juga disebut Petrus, Lebbeus, nama lainnya adalah Thaddeus, Thomas juga disebut Didimus, Yoses disebut juga Barnabas, Yohanes memiliki nama panggilan Markus, Simon disebut Niger, Yudas memiliki nama lain Barsabas, dan Saul juga disebut Paulus. Oleh karena itu sangat mungkin Matius juga memiliki dua nama. Markus menyebutnya anak Alpheus. Ya, Matius anak Alpheus. Jadi Lewi dan Matius sama. Matius tidak menyolok di kalangan para rasul. Oleh karena itu akan aneh bagi tradisi untuk memberikan kredit kepenulisan Injil Matius kepadanya jika dia tidak sungguh-sungguh menulisnya. Jadi kalau produk Injil Matius adalah kitab yang ditulis oleh orang di abad-abad kemudian, misalkan abad ke-7, 8, 9, 10 seperti para pengkritik textual criticism itu, terus dia mencatut nama Matius, itu justru tidak wajar. Kenapa? Karena dari sekian nama rasul, Matius itu tidak populer. Biasanya para plagiat, ya, para pembuat barang-barang yang imitasi, dia tidak akan membuat barang yang jarang populer, yang tidak begitu populer. Yang imitasi biasanya akan membuat barang yang populer, barang-barang yang branded yang sudah dikenal. Maka kita lihat ada produk-produk sepatu, mereka nggak akan imitasi buat barang tiruan produk sepatu, misalkan sepatu dengan nama alas kaki, itu tidak terkenal ya. Tapi sepatu dengan merek Adidas, ya, Nike, Reebok, itu populer. Sama halnya dengan para pembuat uang palsu.
Para pembuat uang palsu, saya yakin tidak akan membuat nominal yang unik, nominal yang khas, yang tidak populer. Kalau misalkan seorang pembuat uang palsu, dia membuat sebuah lembar, dicetak banyak kemudian, tapi lembarnya nominalnya angkanya 8.000, ya. Bukan 2004, tapi 8.000. Satu lembar tulisannya 8.000. Ya, orang akan tahu, wih, baru kali ini saya dapat satu uang kertas tulisannya nominal 8.000. Tidak pernah ada. 5.000, 2.000, 1.000, 10.000, tiba-tiba ada 8.000. Orang pasti tahu itu palsu. Begitu juga kalau bukan Matius yang menulisnya, maka akan aneh. Kok tradisi memberikan kredit ke penulisan Injil Matius. Dan kalau Injil Matius yang kita baca sekarang ini, yang kita di tangan kita sekarang itu adalah produk para plagiator, pengimitasi. Ya, dia tidak akan pilih Injil Matius, mungkin Injil Paulus yang terkenal. Nah, karena ini berani menuliskan Injil Matius dari sekian banyak para rasul yang terkenal, sehingga sangat mungkin memang dia penulis ya, Matius sendiri. Kalau dia nulis sendiri, kenapa dia harus kasih nama orang lain kan gitu. Dia cocok untuk menulis Injil ini. Sebagai seorang pungut pajak, ia pastilah fasih berbicara dalam bahasa Aram dan juga bahasa Yunani, bahasa yang digunakan di Galilea. Kesiapannya untuk langsung menerima undangan Yesus menunjukkan bahwa ia pasti telah menantikan Mesias. Tradisi memberitahu bahwa selama 15 tahun ia berkhotbah di Palestina dan setelah itu ia pergi ke bangsa-bangsa lain, Ethiopia, Makedonia, Syria, Persia, Parthians, dan Media. Dia lebih banyak mengutip PL ketimbang para penulis Injil lainnya. Pemikiran Yahudinya sangat terlihat jelas. Ia juga banyak berbicara tentang kerajaan sorga, mengacu pada nubuatan Nabi Daniel. Zahn mengusulkan bahwa kebebasan dalam penyusunan materi-materinya lebih masuk akal dilakukan oleh seorang rasul, yang bukan dipanggil untuk menuliskan sejarah, tapi untuk menerbitkan apa yang dilakukan dan diperkatakan oleh Yesus, yang mana si penulis merasa percaya diri dengan ingatannya sendiri mengenai peristiwa-peristiwa dan perkataan-perkataan Yesus, ketimbang seorang penulis muda yang bergantung pada orang lain sebagai informasinya. Contohnya Markus dan Lukas. Yaitu soal kepenulisan. Di sini ada pertanyaan untuk kepenulisan Injil Matius. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Oke, tidak ada, kita lanjut sekarang ke ketergantungan dan bahasa. Apakah Injil Yunani kita hari ini ada Injil Matius yang asli? Papias berkata bahwa Matius menulis logia dalam bahasa Ibrani, Aramaik. Bagaimana kita menafsirkan pernyataan Papias ini? 4 pandangan ditawarkan. Jadi menurut Papias, tadi Papias kita lihat ya pernyataannya. Yang ini pernyataan Papias. Matthew composed the logia in the Hebrew tongue, and each one interpret them as he was able. Matthew composed the logia in the Hebrew tongue. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan logia in the Hebrew tongue? Mari kita lihat. Logia in the Hebrew tongue. Dalam bahasa Ibrani. Ada 4
penafsir yang ditawarkan. Satu, Papias ini mengacu pada sebuah karya Matius berisikan perkataan pada sebuah karya Matius berisikan perkataan-perkataan Kristus. Karya Matius berisikan perkataan-perkataan Kristus. Jadi pembukaan pertama itu, penafsiran pertama, Matius kumpulkan perkataan-perkataan Kristus dalam sebuah kitab sendiri, ya, yang disebut dengan logia dalam bahasa Ibrani yang ditulis. Dan seseorang di kemudian hari menggunakan logia ini, karya Matius itu, dan Injil Markus dan beberapa sumber lain menuliskan Injil Matius Yunani kita. Ini adalah dokumen teori yang telah kita bahas. Di logia ini ingat dokumen teori ya. Jadi menurut dokumen teori Injil Matius kita sekarang itu ini Injil Matius kita sekarang. Ya. Itu dokumen ya. Sumbernya dari Injil Markus, dan menurut penafsiran ini yaitu logia. Logia perkataan-perkataan Yesus yang ditulis dalam bahasa Aram oleh Matius sendiri. Nah, ini benar. Ini oleh Rasul Matius. Rasul Matius. Nah, yang ini, yang Injil Matius dalam bahasa Yunani yang kita miliki sekarang ini, menurut penafsiran nomor 1 ini ditulis bukan oleh Matius, tapi oleh orang lain. Oleh orang lain, tapi dia catut nama Matius. Nah, si orang lain ini dia pakai logia yang ditulis oleh Matius dalam bahasa Ibrani dan Injil Markus. Ini ya, yang pertama, yang tentu kita tolak. Ya. Tolak. Yang kedua, Papias mengajar bahwa Injil Matius kita sebenarnya ditulis dalam bahasa Aram atau Ibrani.
Aram atau Ibrani, dan seorang kemudian hari menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini adalah pandangannya Zahn. Di yang Injil yang kita miliki sekarang, yang dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani, itu ditulis oleh orang lain yang mengambil sumber dari Injil Matius yang asli dalam bahasa Ibrani. Jadi yang dalam bahasa Yunani itu bukan tulisan Matius asli, tapi hasil terjemahan orang lain. Yang Matius tulis aslinya dalam bahasa Ibrani atau Aram. Ya, nomor 2 kita juga sudah bahas dalam Injil Matius ya. Ingat bahwa Rasul Matius selain bisa bahasa Ibrani, Aram juga dia bisa bahasa Yunani. Dan kalau Injilnya yang asli ditulis dalam bahasa Ibrani, itu sangat kita menemukan ada beberapa frase yang tidak sejalan dengan itu. Coba kita lihat. Misalkan dalam Matius 1 23 ya. Sungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, kenapa pula perlu diterjemahkan ya, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Harusnya Immanuel, yang berarti Immanuel, ya. Tidak perlu diterjemahkan lagi kalau ditulis dalam bahasa Ibrani. Justru karena ditulis dalam bahasa Yunani dan Matius atas inspirasi Roh Kudus memasukkan beberapa kata Ibrani, kemudian diterjemahkan. Immanuel, artinya apa? Allah menyertai kita. Oke. Kemudian ya kita lihat lagi, contoh ada penyebutan rabi ya, rabi yang berarti guru. Nah kalau dikatakan, oh itu kan penulis yang terjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang terjemah. Kalau dia terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kenapa yang ini dipertahankan dalam bahasa Ibrani? Kenapa dia nggak langsung masukkan saja? Kalau dia terjemahkan gitu ya, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi beberapa frasa dalam bahasa Ibrani kita juga temukan. Contoh lagi misalkan rabi, guru. Nah, yang berarti Boanerges, lagi Matius. Ya, melodinya. Berarti guru. Ya. Hmm.
Mana itu? Yang bisa cari ya. Ini. Kita lanjut lagi saja. Jadi yang kedua ini kita juga tidak setuju karena ada frase-frase yang berarti. Itu menunjukkan bahwa yang berarti. Rasul Matius menuliskan Injilnya dalam bahasa Yunani, dan ketika dia mengutip atau memakai bahasa Ibrani, kemudian dia menerjemahkannya. Kalau itu dalam bahasa Ibrani semua, tidak perlu pakai yang berarti lagi. Kemudian kita masuk ke nomor yang ketiga, penafsiran ketiga. Papias hanya benar dalam pernyataan bahwa Matius menulis logia, yaitu Injil pertama kita. Namun ia salah dalam hal menulis dalam bahasa apa. Papias benar dalam hal Matius menulis sebuah logia, tapi dia tidak benar, dia salah dalam hal ya dalam bahasa apa Matius menulisnya. Matius bukan menulis dalam bahasa Ibrani tapi Yunani. Karena sesungguhnya Matius menulis dalam bahasa Yunani. Ini adalah pandangan Salmon dan banyak konservatif lainnya hingga waktu Schleiermacher. Ini juga memungkinkan ya. Karena Papias kan dia bukan Tuhan ya, dia manusia. Dia bisa saja salah. Kemudian yang keempat, Papias benar berkaitan Matius menulis dalam bahasa Aram. Namun juga menulis dalam bahasa Yunani. Jadi Matius tulis dua, satu dalam bahasa Ibrani, satu dalam bahasa Yunani. Hipotesa nomor 4 ini jauh lebih masuk akal. Karena hipotesis merekonsiliasi pernyataan dari para tokoh-tokoh awal kekristenan berkenan dengan Injil Matius dalam bahasa Ibrani, Aram, bersama dengan bukti Injil Matius kita dalam bahasa Yunani. Kalau Injil Matius dalam bahasa Yunani kita tidak bergantung pada logia dalam bahasa Aram yang dikemukakan oleh Papias, maka seharusnya jelas juga bahwa Injil Matius tidak bergantung pada dua dokumen lainnya, seperti yang mau ditawarkan oleh mereka yang berusaha membuatnya dependen, bergantung. Dua dokumen itu adalah masih wari. Rupanya di Yohanes itu ya. Rabi ya, artinya guru. Jadi para rasul ya, Matius, Yohanes Injil dalam bahasa Yunani, sehingga ketika mereka memakai sebuah kata Ibrani, mereka akan jelaskan ya, terjemahkan Rabi artinya guru. Oke, masih Pak Uri. Kemudian kita lihat seperti yang ditawarkan oleh mereka yang berupaya membuatnya dependen. Dua dokumen itu adalah
Gospel of Ebionites. Dia malam Pak Alvin. Juga disebut the Gospel of the Gospel of the 12 Apostles. The Gospel of the Ebionites, the Gospel of the 12 Apostles. Di sini. The Gospel of Ebionites juga disebut the Gospel of 12 Apostles. Atau seperti juga disebut oleh kelompok Ebionit, the Gospel of Hebrew, orang Ibrani. The Gospel of Ebionites juga disebut the Gospel of the 12 Apostles, juga kelompok Ebionit the Gospel of Hebrew. Di dua dokumen lainnya. Jadi ada yang bilang bergantung kepada Injil Markus, bergantung kepada logia ini, ada yang bilang bergantung kepada special multi source ya, N, bergantung juga kepada Q, kemudian bergantung kepada the Gospel of Ebionites. Jadi Matius bergantung semua. Epifanius, Epifanius menggambarkan kitab itu sebagai kitab yang sangat berbeda dari kanon Injil Matius. Kitab itu adalah buku yang ditulis dalam bahasa Yunani yang mungkin disusun oleh sekte Ebionit yang dikenal sebagai kelompok El Reciters, mengaku-ngaku sebagai terjemahan dari Injil dalam bahasa Ibrani. Tetapi pada kenyataannya buku itu adalah sebuah pemalsuan yang dilakukan oleh sekte ini. Buku itu mengekspresikan kebencian yang mendalam terhadap persembahan korban dan memakan daging yang adalah karakteristik dari kaum El Reciters. Dokumen kedua yang dikatakan bahwa kanon Injil Matius tidak bergantung padanya adalah Gospel of according to the Hebrew.
Gospel according to the Hebrews atau Nazarene Gospel. Nazarene Gospel. Dibicarakan oleh Jerome, dan kemudian ia terjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan Latin, karena buku itu berisikan material-material yang tidak akan dihilangkan oleh Matius. Seandainya Matius menggunakan buku itu sebagai sumbernya. Salah satunya adalah laporan dari penampakan Tuhan kita kepada Yakobus, yang mana detail-detail menarik ditambahkan, yang mana seharusnya akan menjadi material menarik bagi Matius jika ia benar-benar memakai sumber itu. Ini Yakobus, adik diri Tuhan Yesus. Kita menolak ide bahwa kanon Injil Matius kita berasal dari atau berkaitan dengan Injil-Injil ini. Jadi, sepertinya Matius biasanya berdasarkan pengetahuannya secara langsung, karena dia saksi mata. Bagaimana dengan logia yang Papias bilang, mungkin yang logia itu benar, Matius ada menulis dalam bahasa Ibrani, tapi Matius juga menulis dalam bahasa Yunani. Nah, yang Ibrani karena tidak diinspirasikan dan tidak dipelihara, hilang. Tapi yang Yunani karena diinspirasikan, terpelihara hingga saat ini. Masuk tempat dan tanggal kepenulisan. Karena tidak ada Injil sinoptik, termasuk Injil Matius yang menuliskan tentang kejatuhan kota Yerusalem dan Bait Allah, tetapi justru berbicara menubuatkannya, maka Injil ini pasti ditulis sebelum tahun 70. Terlebih lagi, kitab KPR juga tidak menyinggung tentang peristiwa ini. Oleh karena itu, KPR juga pasti ditulis sebelum AD 70. Dan Injil Lukas ditulis terlebih dahulu sebelum KPR. Dan Injil Matius tidak direkom lagi ditulis terlebih dahulu sebelum Injil Lukas. Oleh karena itu, Injil Matius sangat mungkin ditulis sekitar tahun 50 AD. Dianjurkan 70 AD, sebelum tahun 70. 50 AD. Ya. Tujuan. Apa tujuan Injil Matius? Yaitu untuk menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan dalam PL dan Raja orang-orang Yahudi. Matius adalah anggota daripada jemaat Yerusalem, ya, rasul-rasul. Yerusalem kan jemaat yang mula-mula. Nah, di Yerusalem mereka berkumpul, kemudian setelah Yesus terangkat ke sorga, ya, itu tahun 30-an kan, nah, mereka berkumpul, kemudian mereka menyembah Yesus. Sementara sebelum tahun 70, pada waktu mereka berkumpul, itu bait suci masih ada, masih eksis. Persembahan korban masih dilakukan. Sehingga membuat orang-orang Kristen Yahudi yang percaya pada waktu itu, mungkin mereka bisa menjadi ragu. Apa benar iman yang kita miliki ini? Bahwa Yesus semua adalah Mesias. Sehingga kita tidak perlu lagi pergi ke Bait Allah kemudian mempersembahkan korban. Nah, untuk menguatkan itu, lalu juga sebagai bahan dasar untuk menceritakan tentang riwayat Yesus Kristus selama di bumi, ya, ia menuliskan Injilnya untuk orang-orang Yahudi, khusus utamanya. Menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret
tidak salah lagi. Dari seluruh manusia yang bisa menggenapi nubuatan-nubuatan dalam PL, keturunan Abraham, keturunan Daud, lahir dari seorang perawan di sebuah kota bernama Bethlehem, pada waktu lahirnya ada sebuah bintang, mengenapkan nubuatan tentang Bileam, dia akan disebut orang Nazaret, dipanggil dari Mesir, itu hanyalah Yesus dari Nazaret. Kemudian kita masuk ke karakteristik. Injil Matius adalah Injil Yahudi berurusan dengan raja dan kerajaan. Tema utamanya kan, lihat rajamu datang dalam Injil Matius. Dalam Yunani, istilah kerajaan surga muncul sebanyak 33 kali. Dan istilah kerajaan Allah 4 kali. Yesus dipanggil dengan sebutan anak Daud 9 kali. 3 kali dalam Markus, 3 kali dalam Lukas, namun tidak pernah dalam Injil Yohanes. Matius mengutip dari PL kurang lebih 65 kali. Tidak sekali. Jadi penekanannya pada kerajaan surga. Jadi untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kalau mereka menerima pesan daripada Yohanes Pembaptis, dengan demikian menerima Yesus dan Nazaret sebagai Mesias mereka, maka mereka akan segera masuk ke dalam kerajaan surga yang 1000 tahun. 4 pasal pertama bersifat kronologis, pasal 5 sampai 13 topikal, pasal 14 sampai 28 kembali lagi bersifat kronologis dengan pengecualian pasal 21 ayat 18 sampai 19. Kata benar dan kebenaran muncul lebih sering dalam Matius ketimbang dalam 3 Injil lainnya meski sudah digabungkan. Ya, kita lihat Injil Matius adalah satu-satunya Injil yang terdapat kata jemaat. Kata tersebut muncul 3 kali, 16-18. Aku akan membangun jemaatku. Jemaatku. Jadi mulai masuk ke pasal 16, Yesus kemudian mulai beralih. Karena ada penolakan kan, penolakan terhadap dia, maka Yesus kemudian mulai beralih kepada bangsa-bangsa lain, mempersiapkan sebuah institusi yang menggantikan Israel, yaitu jemaatku. Aku akan membangun jemaatku. Kemudian diterjemahkan dalam King James, I will build my church. Gerejaku. Kata church ini berasal dari kata jemaatku. Mouten ecclesian. Kata Yunani ecclesia. Ecclesia. Ecclesia di tempat diterjemahkan jemaat. Church. Karena sekarang pengertian gereja itu adalah gedungnya, gedung bersalib, pengertian gereja. Namun pengertian gereja yang sebenarnya atau jemaat dari eklesia ini mengacu kepada kumpulan orangnya, kumpulan orang, bukan gedungnya. Mereka kumpul di mana? Di ruko, rumah, di mana? Tapi mengacu pada kumpulan orangnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan gereja, eklesia, jemaat. Jadi dari kata ek, kaleo, ek, dari sini kita dapatkan kata exit, keluar, exit, pintu keluar.
Eklesia, di sini kita dapatkan kata kaleo. Kaleo. Ini bukan bebek kaleo. Ini kaleo asli Yunani. Di sini kita dapatkan kata call. Saya memanggil. Jadi dipanggil exit, dipanggil keluar. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia menuju terangnya yang ajaib. Ya, eklesia. Dipanggil keluar untuk apa? Bukan dipanggil keluar untuk pisah masing-masing, nonton live streaming sendiri-sendiri di rumah. Itu bukan gereja, itu bukan berjemaat. Namanya berjemaat, dipanggil keluar oleh Tuhan Yesus untuk kumpul. Nah, itu pengertian gereja, eklesia. Jadi bukan dipanggil keluar, diselamatkan, kemudian untuk pisah masing-masing. Saya nonton live streaming aja, saya dengar radio aja, saya baca Alkitab sendiri aja di rumah. Nah, tapi dipanggil keluar untuk kumpul. Itu Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, I will build my church. Aku akan membangun jemaat. Sebuah institusi yang berbeda daripada institusi Israel. Sekarang pakai Israel. Sekarang Tuhan pakai. Karena mereka menolak Yesus dan Nazaret sebagai Mesias mereka. Bahkan mereka menyalibkannya. Maka program untuk orang Yahudi ditunda. Tuhan berurusan dengan hari ini Israel dan bangsa-bangsa lain yang menerimanya. Di program jemaat gereja. Yang itu pakai institusi jemaat lokal atau gereja. Kemudian kita lanjut. Ada 15 perumpamaan dan 20 mujizat yang tercatat dalam Injil Matius. Dari 15 perumpamaan itu, 10 perumpamaan unik hanya terdapat dalam Injil Matius. Dan 3 dari 20 mujizat hanya terdapat dalam Injil ini. 10 perumpamaan yang hanya terdapat dalam Injil Matius, 3 dari 20 mujizat hanya terdapat dalam Injil ini. Hanya Injil Matius yang memberitahu tentang pertobatan Yudas. Permintaan orang-orang Yahudi agar darah Kristus ditanggungkan ke atas mereka dan anak cucu mereka. Batu kubur digulingkan untuk menutup makam Yesus. Para penjaga berjaga-jaga. Dan kisah yang dibuat oleh para tua-tua Yahudi bahwa murid-murid Yesuslah yang datang dan mengambil mayat Yesus ketika para penjaga tertidur. Dan bangkitnya orang-orang kudus setelah kebangkitan Kristus. Ini ya, khas di dalam Injil Matius saja. Oke, baik, ini karakteristik Injil Matius. Sampai sini ada pertanyaan? Pengantar Matius selesai. Kita mau masuk ke Injil Markus. Baik, saya akan berhenti sampai di 845. Kemudian nanti saya akan memberikan kisi-kisi. Kisi untuk Mikas kita minggu depan. Untuk Mikas minggu depan, soalnya saya akan sematkan puasa. Kelas kita mulai jam 7, jadi soal itu akan saya sematkan jam 7 malam. Anda yang ambil kelas di GITS, saya akan kirimkan soalnya sebelum siang atau sore, sebelum jam 7. Pastinya nanti akan di-print oleh Kak Lina, nanti dari TU akan printkan, kemudian fotokopikan, nah kalian kerjakan di seorang yang ditunjuk oleh Kak Lina. Tahu berapa yang ikut SKS, yang ambil kredit harus ikut ujian. Yang pendengar tidak harus ikut ujian. Tapi kalau mau coba-coba menguji pengetahuannya, menguji itu boleh. Oke, yang dari luar saya ingin tahu siapa saja yang ikut ambil kredit di SKS. Jadi agar saya tahu itu yang saya prioritaskan untuk saya periksa nanti ujiannya. Jadi nanti saya periksa ini ternyata dia tidak ikut ambil kredit. Kami ambil kredit, oke. Siapa lagi yang dari luar?
Mic saya bisa di mute, bisa Pak? Kenapa nih? Oh, Ke Pak, mic Pak mau Arifin. nanya nih Ya, mic Pak Arifin. mengenai Yosua 10 ya. tadi. Saya pernah baca artikel beberapa puluh tahun yang lalu bahwa matahari itu mundur, ya. Iya. Jadi Beda, ya. melalui komputer mundur sama ke bawah, katanya di sana ada lagi Ya, hanya Pak Femi ya. Ada lagi yang ikut yang dari luar. Pak Barus, kalau nggak salah semester yang lalu ambil kelas ya Pak, ya kredit. Oke, yang nanti yang ikut kelas dari luar seperti biasa ya, soalnya saya sematkan di Moodle, kemudian nanti Anda download, print, kemudian Anda kerjakan, nanti difotokan, ya, difotokan hasil jawabannya, kirim ke WA saya pribadi, jangan ke grup, kan saya ada di grup yang kelas Pontar PB, nanti difotokan langsung. Dalam bentuk PDF. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke Injil Markus sekarang. Oke, Injil Markus. Seperti yang sudah kita lihat, kritik yang berkaitan dengan Injil Markus tidak hanya berkaitan dengan prioritas dalam hal waktu, tetapi juga prioritas dalam hal pentingnya Injil ini. Ya, seringkali dinamakan Markan priority. Kritik yang berkaitan dengan Injil Markus tidak hanya berkaitan dengan prioritas dalam hal waktu. Jadi kebanyakan para kritik teks percaya Markus yang ditulis pertama, tapi juga prioritas dalam hal pentingnya Injil ini, ya, Markan priority. Tapi dalam manuskrip Yunani, tokoh-tokoh awal gereja, Injil ini muncul di urutan kedua, ketiga, bahkan keempat. Tidak pernah di urutan pertama. Hingga penemuan Lachmann yang menyatakan prioritas Markus tahun 1835, tidak ada ketertarikan dalam Injil ini. Robertson membuat pernyataan, Victor of Antioch pada AD 5 atau 6. Komentator Injil Markus yang paling awal yang diketahui mengeluh bahwa sementara Rasul Matius dan Rasul Yohanes mendapatkan perhatian dari beberapa ekspositor dan Lukas juga menarik beberapa, usaha terbaiknya untuk menemukan sebuah komentari akan Injil Markus telah gagal. Antioch ada 5 atau 6, lahirnya atau apa? Nah, tahunnya masih sangat awal, mungkin lahirnya. Ketika kita mengingat juga bahwa penemuan Lachmann terjadi pada waktu di mana Alkitab kehilangan prestisenya sebagai kitab yang tidak ada salah, kita sulit untuk tidak menghubungkan kedua hal itu. Oleh karena itulah kita akan meneliti perihal kepenulisan, tahun kepenulisan, dan lain-lain dari Injil ini, Markus. Bukti eksternal. Papias sekali lagi memberikan kesaksian, ia mengacu kepada penatua yang tampaknya adalah Rasul Yohanes dan berkata, sang penatua berkata ini juga. Markus menjadi penerjemah dari Petrus, menulis dengan akurat segala sesuatu yang Petrus ingat tanpa mencatat secara berurutan apa yang telah dikatakan atau dilakukan oleh Kristus. Jadi Markus tidak membuat kesalahan, sementara ia menulis beberapa hal ketika Petrus mengingatnya. Karena Markus memperhatikan agar ia tidak menghilangkan apapun yang ia dengar atau mencatat pernyataan yang salah di dalamnya.
Jadi dapatkan keterangannya dari Petrus. Justin Martyr berkata bahwa Injil Markus sebagai ingatan akan dia, Petrus. Injil Markus juga ditemukan dalam Tatian Diatessaron, Old Latin and Old Syriac version. Irenaeus berkata, setelah keberangkatan mereka, Petrus dan Paulus ke Roma, Markus sang murid dan penerjemah Petrus juga memberikan kepada kita tulisan yang telah dikotbahkan oleh Petrus. Clement dari Alexandria, Tertullian, Origen, Eusebius, semua merujuk kepada Injil kedua adalah Injil Markus. Judul kata Markon yang ditemukan dalam manuskrip awal mengindikasikan penulis Injil tersebut bukan orang yang mana si penulis dapatkan informasinya, karena kalau demikian seharusnya kata Petron. Ya. Jadi informasinya mungkin dari Petrus, tapi Markus yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Injil menurut Markus. Nah, itu dari bukti eksternal. Kita melihat bukti internalnya. Peristiwa tentang seorang muda yang melarikan diri di Taman Getsemani, Markus 14, 51-52, yang hanya terdapat dalam Injil Markus, sangat mungkin mengacu pada dirinya sendiri. Lihat. Markus 14, satu lima dua. Nah, ini Injil Markus ya. Markus 14, 51-52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi, nah ini sangat mungkin Markus. Ya. Hanya terdapat dalam Injil Markus. Bisa jadi ia ingin mengindikasikan kontak pribadinya secara langsung dengan Yesus, meski itu melalui cara yang agak memalukan. Nah, dia takut ketangkep, jadi lari dengan telanjang. Ruang makan tempat perjamuan malam terakhir bisa jadi adalah rumah ibunya. Perhatikan deskripsi detail dalam Markus 14, 12-16, bandingkan dengan Matius 26, 17-19, Yohanes 13 ayat 1. Kita lihat ya, Markus 14, 12-16. Markus 14, 12-16. Ayat 15 dikatakan, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, upper room, di upper room, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus membersihkan perjamuan Paskah untuk kita. Di upper room. Coba kita lihat lagi. Matius 26, 17-19. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepada dia, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Jadi di sini kasih tahu kepada kita ya, rumah siapa? Rumah si Anu. Anu. Coba kita lihat terjemahannya ya. Rumah si Anu. Lukas 18.
18. Such a man say unto him. Jadi laki-laki jelas di sini ya. Laki-laki. Kemudian kita lihat lagi di Yohanes 13. Nah, ini waktu malam Paskah Yesus membasuh kaki. Jadi yang menafsirkan itu adalah rumahnya Markus. Mengasumsikan bahwa Markus yang menulis Injil ini, berikut adalah beberapa fakta mengenai dirinya. Namanya adalah Yohanes. Markus adalah nama panggilannya. Nama ibunya adalah Maria. Dan pada AD 45 ia tinggal di Yerusalem. Rumahnya dipakai sebagai tempat pertemuan orang-orang percaya. Dalam Kisah Rasul 12. Markus adalah keponakan Barnabas. Ia menemani Barnabas dan Paulus dari Yerusalem ke Antioquia. Sesudah itu, kita menemukan dia bersama dengan Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misi pertama mereka dari Antioquia ke Perga di Pamfilia, yang mana ia akhirnya kembali ke Yerusalem. Paulus tidak senang dengan perbuatan Markus itu. Ketika Paulus mengajak Barnabas untuk pergi perjalanan misi untuk yang kedua kalinya, Barnabas mengusulkan agar mereka mengajak Markus bersama mereka lagi. Tetapi Paulus menolak, dan sebagai hasilnya Paulus dan Barnabas berpisah jalan. Barnabas membawa Markus bersamanya dan pergi ke Siprus, sementara Paulus membawa Silas sebagai ganti Barnabas dan pergi menuju Syria dan Kilikia. Kita tidak membaca lagi perihal Markus di poin ini, kurang lebih selama 10 tahun. Kita berikutnya menemukan dia bersama Paulus di Roma, mengirimkan salam kepada jemaat Kolose, Kolose 4-10, Filipi 24. Coba kita lihat. Kolose 4-10. Ini surat jemaat di Kolose. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenahan Barnabas. Nah, jadi Markus bareng dengan Paulus ya. Setelah berpisah sekian lama, mungkin Markus tambah dewasa dan sekarang ketemu lagi dengan Paulus. Jadi Paulus dan Markus tampaknya telah menyelesaikan perbedaan mereka. Tampaknya Markus adalah buah pertobatan dari Petrus. Ini Petrus maksudnya ya, Peter. Petrus tampaknya cukup mengenal ibu Markus dan pergi ke rumahnya ketika ia dilepaskan secara ajaib dari penjara. Tak mungkin Markus menemani Petrus ketika ia tidak bersama dengan Paulus. Di dalam surat terakhirnya, Paulus meminta Timotius untuk datang kepada Paulus ke Roma dan membawa serta Markus sambil berkata, karena pelayanannya berguna bagiku. Bawalah Markus kemari, karena pelayanan berguna bagiku. Sejarah dan hubungannya dengan para rasul cocok bagi dirinya untuk menuliskan Injil ini. Oke, untuk kepenulisan Injil Markus. Kedua, ketergantungan dan bahasa. Kita telah menolak teori Markus sebelumnya. Namun dalam pengertian tertentu, Injil Markus memang memiliki ketergantungan. Ya, ini bukan dari Injil atau dokumen lainnya, tetapi dari Rasul Petrus. Tergantungnya dari Petrus. Clement dari Alexandria membuat pernyataan sebagai berikut. Setelah Petrus secara publik memberitakan firman di Roma dan menyatakan Injil sebagaimana diperintahkan oleh Roh,
Banyak yang hadir menganggap Markus sebagai orang yang telah mengikuti Petrus sejak lama dan mengingat apa yang Petrus katakan, menuliskan apa yang telah Petrus katakan. Dan Markus setelah menulis Injil, mempresentasikannya kepada orang-orang yang memintanya. Ketika Petrus mengetahui hal itu, ia tidak mencegah maupun mempromosikannya. Tertullian berkata tentang Injil Markus. Sementara Markus menerbitkan apa yang disetujui sebagai kesaksian Petrus, yang penerjemahnya adalah Markus. Di sumbernya Petrus. Origen berkata, Injil kedua adalah Injil menurut Markus yang menuliskannya di bawah bimbingan Petrus, yang olehnya dalam surat-surat umumnya mengakui penginjil ini sebagai anaknya. Bukti-bukti eksternal ini secara sepakat menggambarkan Injil Markus bergantung pada Petrus untuk material-materialnya. Bukti-bukti internal juga harmonis dengan bukti-bukti eksternal. Ada banyak detail dalam Markus yang menunjukkan seorang saksi mata sebagai sumber informasi sang penulis. Contoh, bikin ayat-ayat yang dikasih ya. Lingkup dari Injil Markus sesuai dengan yang Petrus tuju di Kaisarea. Narasinya melimpah dalam detail akan waktu, tempat, keadaan, perasaan, dan cara Yesus dan orang-orang lainnya. Mengindikasikan bahwa sang penulis, entah dia sendiri, seorang saksi mata, atau si penulis mendapatkan informasi dari saksi mata langsung. Kita ambil contoh. Kita lihat Markus 1 ayat 13-20. Menunjukkan entah dia sendiri atau dapatkan sumber yang dari saksi mata langsung. Itu 13-20. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ya, jadi dia lihat bagaimana Tuhan Yesus berada di padang gurun di antara binatang-binatang liar. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Jadi pakai saksi mata ini, Petrus lihat ya Yohanes, Yakobus, anak Zebedius, tinggalkan ayahnya dengan orang-orang upahannya dalam perahu. Ini hal detail yang kecil yang menguatkan penulisnya entah di saksi mata langsung atau dapatkan sumbernya dari saksi mata langsung. Lanjutnya. Mengenai bahasa yang dipakai untuk menulis Injil ini, semua teolog sepakat bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Oke. Nanti. Bisa. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, berarti mitos kita sampai di Injil Matius saja ya. Sampai di Injil Matius dari awal sampai di Injil Matius. Ya, Markus ini nggak usah. Nanti masuk ke dalam final test. Nih. Jadi ada banyak malam ya. Pak. Mulai dari ini Matius saja dulu ini ya. Yang mengenai penafsiran tentang logia yang ditulis oleh Matius. Ya, kemudian 4 penafsirannya itu Anda pelajari ya. Ketergantungan dan bahasa. Kemudian Anda pelajari. Kemudian karakteristik dari Injil Matius juga ini pelajari. Karakteristiknya. Kemudian masuk ke yang materi kelima.
Mau. Nah, ini A, B, C, D. Sumber ini. Gorengan. Sumber-sumber daripada penulisan Ini nasi Injil. sudah. A, B, C, D itu. Ini aja makan ini. Cari. Kemudian, nah ini ilustrasi tentang berbagai macam teori tentang Injil sinoptik. Sebentar. Kemudian ya, di teori tersebut apa kesamaan dari teori-teori itu? Ini materi yang ke-5 ya. Kemudian materi yang ke-4. Ya, metode textual criticism harus bisa jelaskan pendekatan secara netral, apa itu efeknya, konsekuensinya, kemudian penjelasan iman, kemudian soal sinoptik, dari kata ini apa artinya. Nah, teori-teori ini, teori-teori yang ditawarkan tentang Injil sinoptik, pelajari. Kemudian apa saja, jelaskan secara singkat. Kemudian kalau bisa kasih ilustrasinya. Gambar-gambar itu ya, two dokumen teori, four dokumen teori, ur Markus teori, ur evangelium ya. Arti dari Q. Oke, ini materi yang keempat ya. Sekarang masuk ke materi ketiga. Oke, manuskrip Yunani. Kemudian ada papirus. Kemudian soal papirus terbuat dari apa, perkangmen, bedanya dengan perkangmen, velum. Terus yang dimaksud dengan unsial, kursif, majuskul, minuskul, nah itu ya. Kemudian tentang Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, siapa penemunya, ditemukan di mana. Kemudian klaim daripada kritik tekstual, kemudian bagaimana cara kita menjawabnya. Kemudian soal proses perubahan dari unsial ke kursif, majuskul ke minuskul. Apa itu lectionaries? Kemudian terjemahan
Ini kita terjemahan kuno, ya, arti dari Vulgate, Pesipa, kemudian Latinnya yang dipakai oleh kaum Waldensis, namanya apa? Ini materi ketiga ya, terlihat lagi materi yang kedua. Materi yang kedua, formasi kanon PB. Ini istilah ini harus bisa jelaskan. Antilegumena, homolegumena, gitu ya. Apa itu? Kemudian soal ini juga beberapa hal yang mempromosikan formasi kanon PB, ada 1, 2, 3. Kemudian 4 hal yang membantu pertimbangan kitab mana yang diterima sebagai kanon. Hafalkan. Kemudian kitab-kitab yang masuk yang diperdebatkan yang dalam antilegomena itu, ya. Apa saja. Nah, kemudian formasi kanon, kemudian Luther tidak terima apa, ini. Tidak terima kitab-kitab apa saja. Itu pertemuan 2, masuk ke pertemuan 1. Pertemuan 2, pertemuan 1 itu adalah pendahuluan. Oke, ini pendahuluan ya. Di sini ya, Eusebius listnya 7 kitab itu saja. Kemudian soal terminologi kanon. Oke, pengantar. Oke, baik, mungkin itu saja. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Pak, mari Pak. Ada pertanyaan untuk mites, ya. Ujian pertengahan akan dilaksanakan pada minggu depan ya, jam 7 malam sesuai dengan jam kelas ini. Soal bagian di luar saya akan samakan di Moodle pada jam 7 malamnya, mungkin beberapa menit sebelumnya. Kemudian yang di Gates nanti saya akan kirimkan ke TU. Nanti Anda minta ke TU, kerjakan bersama-sama di satu kelas. Ya. Nanti kalian akan pilih yang menarik. Oke, baik, ada pertanyaan? Mites Mater PB? Kalau tidak ada, pertemuan kita sampai di sini pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi 1 minggu setelah mites. Mites jatuh pada tanggal 11 ya. Mites tanggal 18,
kita akan ketemu lagi di tanggal 25. 25 itu masih masuk ya. 25 masih masuk, kan kita online ya. Kalau Anda pulang kampung pun masih bisa diakses. Ya. Nah, kemudian tanggal 1-nya kita akan off, ya, 1 April. Nah, 1 April kita akan off libur. 25-nya masih masuk. Kemudian 1-nya libur, 1 April kita akan ketemu lagi di tanggal 8. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup teman kita malam hari ini sampai di sini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sudah setengah perjalanan, setengah semester kami lalui dengan kelas virtual ini ya Tuhan. Pimpinlah agar kami dapat selesaikan dengan baik dan juga kami dapat semakin mengenal akan tangan Tuhan yang bekerja di balik sejarah, persiapkan bagi kami, menyediakan bagi kami sebuah firman yang tertulis yang dapat menjadi sebuah acuan bagi pengajaran, bagi praktek kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, Kau tidak tinggalkan umat-Mu, dan kami berdoa agar Kau menyertai juga istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Lanjutkan di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat, Bapak, Ibu, ya saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi. Selamat belajar. Silakan persiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk tes minggu depan. Maranatha. Maranatha.